Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Faisatul Rasid Arifin. Saya dari Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi, jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi. Saya dari angkatan 2024 dengan NIM 440 3246 227. Saya dari kelas A. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan kontrol PID dan encoder motor DC dengan Simulink. Nah, jadi pada video ini saya buat bertujuan untuk yang pertama memahami hubungan antara PWM dan kecepatan motor DC. Yang kedua, memahami cara membaca sinyal encoder di Simulink. Yang ketiga, memahami integrasi MATLAB, Simulink, Arduino untuk sistem kontrol real time. Nah, jadi yang pertama akan saya jelaskan adalah pulse width modulation atau PWM. Jadi PWM ini adalah sebuah teknik pengaturan daya yang dikirimkan ke motor DC dengan memodulasi lebar pulsa sinyal digital. Teknik ini mengontrol besarnya daya berdasarkan duty cycle, yaitu persentase waktu sinyal berada pada kondisi high dalam satu periode tertentu. Semakin besar nilai duty cycle, maka semakin besar pula daya rata-rata yang diterima motor sehingga motor dapat berputar lebih cepat. Meskipun demikian, PWM tidak mengubah besar tegangan suplai, melainkan hanya mengatur nilai rata-rata daya yang masuk sehingga memberikan kontrol kecepatan yang lebih efisien. Nah, untuk cara kerja PWM pada motor DC sendiri, PWM bekerja dengan menghasilkan sinyal on-off yang sangat cepat, sehingga motor DC merespons sinyal tersebut sebagai sebuah tegangan rata-rata. Jika duty cycle bernilai 0%, motor tidak akan bergerak sama sekali, sedangkan pada nilai 100%, motor berputar pada kecepatan maksimum. BBM banyak digunakan untuk mengatur kecepatan putaran motor, mengubah arah putaran apabila dikombinasikan dengan rangkaian edge bridge, serta membantu efisiensi energi dan mengurangi panas pada motor. Dalam Simulink, nilai PWM dapat diberikan melalui blok konstan untuk nilai tetap atau slider gain untuk nilai yang dapat diubah secara real time. Nah, selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep encoder 2 pin. Jadi, encoder 2 pin atau incremental encoder adalah sensor yang menghasilkan dua sinyal pulsa yang dikenal sebagai channel A dan channel B. Sensor ini digunakan untuk membaca gerakan rotasi motor dengan menghasilkan pulsa setiap kali poros motor berputar. Dari pulsa tersebut, sistem dapat menghitung posisi relatif putaran motor. Selain itu, adanya perbedaan fase antara kedua channel memungkinkan perangkat untuk mengetahui arah putaran motor. Sehingga encoder ini mampu memberikan informasi yang cukup lengkap terkait gerakan motor DC. Nah, untuk cara kerja encoder 2 pin pada motor DC sendiri adalah ketika motor DC berputar, encoder menghasilkan rangkaian pulsa yang kemudian dibaca oleh Arduino atau Simulink. Berdasarkan pulsa tersebut, sistem dapat menentukan jumlah total putaran melalui perhitungan jumlah pulsa yang masuk, yang kemudian dikonversi menjadi posisi putaran motor. Selain itu, posisi selain posisi, kecepatan motor dapat diperoleh dari selisih jumlah pulsa dalam interval waktu tertentu. Perbedaan fase antara channel A dan B membantu sistem mengenali apakah motor berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Seluruh data seperti posisi dan kecepatan dapat ditampilkan secara langsung melalui blok tampilan seperti display atau scoop di Simulink. Nah, untuk hubungan PWM dan encoder 2 pin sendiri adalah PWM berfungsi mengatur kecepatan motor dengan mengubah besar duty cycle, sedangkan encoder 2 pin memberikan umpan balik berupa pulsa yang menunjukkan posisi, kecepatan, dan arah putaran motor. Keduanya saling berkaitan karena PWM hanya mengatur daya yang masuk, sementara encoder memastikan apakah kecepatan motor yang dihasilkan sesuai
kecepatan motor yang dihasilkan sudah sesuai dengan nilai PWM yang diberikan. Dengan kata lain, PWM menjadi sinyal penggerak dan encoder menjadi sensor pengecek hasil gerakan. Oke, pada slide yang selanjutnya adalah MATLAB function none to zero. Jadi, eh, pada sistem kontrol, sinyal encoder atau perhitungan kecepatan kadang menghasilkan nilai NaN akibat pembagian oleh nol atau gangguan data. Untuk mencegah error yang mengganggu blok lain, digunakanlah MATLAB function bernama none to zero. Nah, fungsi ini memeriksa setiap nilai input, lalu mengganti nilai NaN menjadi nol. Dengan demikian, alur perhitungan tetap stabil dan sistem tidak mengalami crash saat menerima data tidak valid. Lalu selanjutnya ada saturation dan integral anti-windup. Nah, blok saturation digunakan untuk membatasi sinyal keluaran agar tidak melebihi batas maksimum dan minimum yang diizinkan oleh motor atau driver. Namun pada pengendali PID, khususnya bagian integral, pembatasan ini dapat menyebabkan fenomena windup, yaitu akumulasi error yang melebihi ketika aktuator sudah mencapai batas saturasi. Untuk mencegah hal tersebut, digunakan metode integral anti-windup, di mana sinyal integral dihentikan atau dikoreksi ketika output PID terkena saturasi. Hasilnya, respons motor menjadi lebih cepat pulih dan tidak mengalami overshoot besar setelah keluar dari kondisi saturasi. Lalu selanjutnya ada PID. Nah, sebelumnya sudah pernah dijelaskan ya. Jadi PID itu proporsional, integral, dan derivatif. Ini adalah pengendali yang mengatur kecepatan atau posisi motor dengan menghitung error antara set point dan nilai aktual. Komponen P memberikan respon cepat, I menghilangkan error jangka panjang, dan D menstabilkan perubahan mendadak. Ketiganya bekerja bersama untuk menghasilkan kontrol motor yang halus, stabil, dan akurat. Nah, ini sudah memasuki percobaan ya. Jadi percobaan yang pertama ada PID speed control. Jadi pada percobaan yang pertama, pengendalian dilakukan terhadap kecepatan motor, nilai set point berupa RPM atau rate per second diberikan sebagai input. Kemudian encoder digunakan untuk membaca kecepatan aktual, error antara set point dan kecepatan aktual masuk ke blok PID. Blok PID menghasilkan sinyal PWM yang mengatur daya pada motor, sehingga kecepatan mengikuti nilai target. MATLAB function none to zero, low pass filter, dan blok saturasi digunakan untuk memastikan sinyal tetap stabil selama simulasi. Percobaan ini menunjukkan bagaimana PID menjaga kecepatan tetap konstan meskipun terdapat gangguan atau perubahan-perubahan. Jadi eh, akan saya jelaskan untuk percobaan untuk rangkaian sistem kontrolnya setelah saya menjelaskan PPT-nya terlebih dahulu. Jadi untuk percobaan yang kedua ada PID posisi kontrol. Pada percobaan kedua, sistem mengontrol posisi sudut motor, bukan lagi kecepatan. Nah, input berupa target posisi, misalnya derajat atau radian. Encoder membaca posisi aktual motor dengan menghitung total pulsa. Error posisi dikirim ke PID, lalu PID menghasilkan sinyal PWM untuk mengatur motor bergerak menuju posisi yang diinginkan. Komponen integral sangat berperan untuk menghilangkan error posisi, sementara komponen P dan D memastikan pergerakan tidak terlalu lambat atau berosilasi. Percobaan ini memperlihatkan kemampuan PID untuk menghentikan motor tepat pada posisi yang ditargetkan. Nah, untuk kesimpulannya sendiri adalah percobaan menunjukkan bahwa PID mampu mengontrol kecepatan dan posisi motor secara stabil dan akurat. Fitur pendukung seperti none to zero, low pass filter, saturation, dan anti-windup membantu menjaga sinyal tetap bersih dan mencegah error yang mengganggu kerja PID. Pada kontrol kecepatan motor,
Pada kontrol kecepatan, motor dapat mempertahankan nilai speed sesuai set point, sedangkan pada kontrol posisi, motor dapat berhenti tepat di posisi target. Secara keseluruhan, kombinasi sensor encoder dan PID menghasilkan sistem kontrol yang responsif dan andal. Nah, sekarang kita bisa langsung memasuki rangkaian sistem kontrolnya. Nah, untuk video yang sebelumnya kan kita sudah membahas ini, kita membahas low pass filter dan eh, closed loop ya. Jadi low pass filternya itu untuk menahan osilasinya, dan untuk yang closed loopnya itu agar eh, terjadi eh, umpan balik yang nantinya eh, dapat menyesuaikan untuk grafiknya. Nah, untuk yang sekarang kita menambahkan oh ya, ini jangan lupa ya, MATLAB function ini, file M-nya. Ini nanti coding ini kita masukkan ke command window, jangan sampai lupa. Nah, oke, di sini nanti kita menambahkan grafik set point, posisi atau encoder, lalu ada speed, error, dan grafik PID dan PID. Ini gunanya untuk kita melihat perubahan grafik pada setiap titik. Ya, titiknya itu ada set point, posisi, speed, error, dan PID. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu nanti kita ada menambahkan slider untuk KB, KI, KD, dan untuk set point. Nah, ini dia untuk rangkaian sistem kontrol tambahannya pada percobaan pertama. Jadi yang pertama adalah PID speed. Jadi untuk percobaan yang pertama sendiri yaitu PID speed control. Nah, jadi pada PID speed control ini fokusnya adalah untuk mengendalikan kecepatan ya. Nah, untuk kecepatannya sendiri bisa kita atur secara manual P, I, dan D-nya lewat slider ini. Jadi P bisa dikendalikan sendiri, I bisa sendiri, dan D bisa sendiri. Dan ini untuk mengatur set point. Nah, untuk rangkaian blok yang ini komponen diantaranya sendiri yaitu di sini ada Goto, ada produk, ada konstan, ada MATLAB function, ada MATLAB functionnya ini berisi itu ya, file M yang wajib dimasukkan nantinya. Lalu ini ada delay, ada ini juga Goto untuk error, dan juga untuk P, I, dan D-nya. Nanti semua mengarah ke sini ya. Nah, di bawah sini juga ada scoop nantinya untuk menampilkan grafik dari motor DC-nya. Jadi grafik yang ditampilkan diantaranya ada set point dari speed, ada juga encoder, ada juga error,
lalu ada P, I, D, dan PID. Jadi untuk I dan D-nya ini eh, terpisah, tapi juga ada yang digabung menjadi satu untuk tampilan grafiknya nanti. Nah, kenapa dipisah itu agar ini? Karena emang ditujukan untuk diatur satu persatu PI dan D-nya agar kita bisa menyesuaikan sendiri untuk hasil grafik yang paling bagusnya ya. Kurang lebihnya seperti itu. Langsung saja masuk ke video hasil grafiknya. Bisa kita lihat untuk hasil grafiknya. Nah, ini untuk hasil grafiknya ya. Jadi yang atas ini itu menampilkan sebentar. Ini itu menampilkan, nah ini set point, speed, dan error pada grafik yang pertama. Jadi sebentar. Nah, jadi pada grafik yang atas ini itu oh maaf, terbalik teman-teman. Untuk yang atas ini itu menampilkan PID dan PID. Untuk yang bawah adalah set point, speed, dan error. Nah, jadi untuk grafiknya sendiri yang ini ya. Nah, sedangkan set point, speed, dan errornya adalah yang di bawah ini. Jadi grafiknya ini tuh. Nah, setiap set point-nya terjadi perubahan. Sini tadi slidernya digeser-geser, grafiknya juga akan berubah. Nah, seperti ini ya. Jadi motor DC menyesuaikan dengan set point-nya. Di sini kenapa grafiknya untuk yang di sini seperti jelek sekali itu karena settingan PI dan D-nya. Jadi kalau eh, titik value-nya itu kurang cocok, hasil grafiknya juga akan jelek seperti ini ya. Oke. Nah, ini ketika terjadi perubahan nilai set point, grafiknya juga akan naik ataupun turun. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita lanjut video selanjutnya. Untuk ini adalah, nah, di sini juga dapat menampilkan eh, set pointnya ya, teman-teman. Jadi pada ini namanya adalah apa ini? Blok parameter. Nah, jadi sudah sempat saya jelaskan sebelumnya, blok parameter ini akan menampilkan nilai eh, nilai secara real time eh, perubahan yang sedang terjadi pada set point, speed, dan lain-lain seperti PID dan PID seperti itu. Jadi akan ditampilkan secara langsung di sini kondisi yang sedang terjadi atau real time. Nah, kurang lebih seperti ini.
Jadi akan langsung muncul di sini. Oke. Nah, ini untuk eh, apa codingnya tadi yang dimasukkan ke command window ya. Sebentar. Nah, ini adalah grafik milik rangkaian percobaan kedua, yaitu PID apa tadi? PID posisi atau encoder. Jadi grafiknya seperti ini. Yang di bawah sama seperti sebelumnya set point, encoder dan error. Dan yang di atas adalah PID dan PID. Nah, ini untuk perubahan grafiknya ya. Tampak osilasinya cukup besar karena value-nya kurang bagus penyesuaiannya untuk PI dan D-nya. Oke, mungkin bisa kita lanjutkan ke video selanjutnya. Nah, ini untuk coding yang dimasukkan ke command window. Oke, video selanjutnya. Nah, ini ketika nilai PID-nya dirubah-ubah, nanti grafiknya juga akan ikut berubah menyesuaikan dengan pergeseran slider yang kita atur. Oke, selanjutnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini ya. Jadi kurang lebih sederhananya pada rangkaian kali ini kita dapat mengatur nilai PID-nya secara manual satu persatu. Jadi nilai proporsionalnya bisa kita atur sendiri, integralnya bisa diatur sendiri, dan derivatifnya juga bisa diatur sendiri. Jadi satu persatu kita juga tidak perlu memasukkan nilai PID-nya secara manual. Jadi kita mengedit, kita mengklik angka satu persatu tidak usah, kita tinggal menggeser slidernya saja. Dan di sini adalah rangkaian untuk em, percobaan satu dan dua. Percobaan satu adalah PID speed control dan percobaan dua adalah PID posisi control. Jadi untuk rangkaiannya sendiri itu sebenarnya sama saja. Jadi untuk perbedaannya sendiri adalah settingan pada ini. Apa nih? Ini adalah Goto. Nah, untuk Gotonya sendiri itu berbeda. Jadi settingan speed, Gotonya kita isi speed. Untuk Goto posisi, ya kita isinya posisi. Maaf, untuk Goto speed kita isinya Gotonya dengan speed pada Goto tag ini. Nah, sedangkan untuk encoder Goto tag-nya kita isi dengan ENC. Kurang lebih seperti itu. Seperti yang sudah saya jelaskan, speed itu mengatur kecepatan dan encoder itu mengatur posisi.
Oke, mungkin bisa saya cukupkan untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.